Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Shalom. Pagi, Kak. Shalom. Shalom. Ya. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi pada hari ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan kita mau beribadah kepadanya. Adik-adik, Ibu Lena boleh sapa kalian? Apa kabarnya? Luar biasa, Kak. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Baik. Biasa. Kenapa? Puji Tuhan baik. Iya, puji Tuhan baik. Berarti kabar kita adalah kabar yang luar biasa. Adik-adik, sebagai kakak-kakak lain, kami berharap dan kami senantiasa berdoa kepada Tuhan agar kita semua, kalian semua, Dari sini, Bu. maupun kakak-kakak lain semua diberikan kekuatan dan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita siapkan diri kita mengucap syukur, kita mau beribadah kepadanya. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan sedunia. 251 ingat akan nama Yesus. Ya, adik-adik, siapkan hati dan pikiranmu, kita menghadap Tuhan. Dan untuk matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Sepekan selamanya Tuhan sudah memelihara seluruh hidup dan kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kami dengan kondisi yang sehat, bersyukur dan menghadap Engkau, memuji, memuliakan Engkau dan mengagungkan Engkau. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, siap memberkati kami, memberkati anak-anak layan, dan memberkati kakak-kakak layan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita berdiri, hap, yuk berdiri yuk. Kita akan memuji Yesus kekasih jiwaku,
dan langsung dilanjutkan dengan sayang disayang. Padamu karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Padamu karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Bu Lena, suaranya dibuka dulu, Bu Lena. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita mau membaca Mazmur, tapi Mazmur ini sebagai ayat mas. Ya, kalian buka Alkitabnya di Yohanes 14 ayat 6. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Ibu Lena tunggu. Sudah? Yohanes Perjanjian Baru, Yohanes 14 ayat 6. Kita mau baca bersama-sama. Sudah siap? Sudah. Yang lainnya sudah apa belum? Oke.
Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang Alkitabnya nggak boleh lihat Alkitab. Kita baca bersama-sama, oke? Iya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Adik-adik, ayat ini dihafal untuk ditanyakan minggu depan. Sekarang Ibu Lena mau tanya, siapa yang hafal ayat minggu lalu? Kevin. Ya, Kevin minggu lalu sudah? Belum? Sudah. Yang Nomi. Latihan 6 ayat 2. Hah? Latihan 6 ayat 2. Latihan 6 ayat 2. Nggak boleh lihat. Lihat di kamera. Apa bunyinya? Pertolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Siapa lagi? Yang lain. Nomi. Yang lainnya. Nomi kemarin sudah yang bunyi. Naomi sudah, Kevin sudah, Angel, Enggi sudah. Coba Ino bisa Ino atau Ricky? Naomi belum, Kak, kemarin. Ya, ayo Nomi. Ayo, Naomi. Oh iya, wes boleh Naomi Lakinsi dua-dua itu sudah. Galatia 6 ayat 2. Tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Kita Lagi, satu lagi. Eca nggak apa ya? Hah? Nggak apa. Enggak. Ayo yang lainnya. Ino kali Ino. Ino apa Ino? Ricky. Enggak, Kak. Oh ya udah. Lainnya. Siapa lagi? Cuma 2 ya? Dicatat untuk yang minggu depan siapa ini? Diari. Sudah 2 orang Kak Nancy tadi ya? Iya, 2 orang aja. Iya. Nggak ada lagi. Yang Ayo hari coba kita yang hari tunggu. ini kita baca bersama dulu yuk. Yang hari ini. Yang hari ini kita baca bersama. Ya. Dari kitab Yohanes 14 ayat 6. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan Jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kalau tidak melalui aku. Sanggup berapa minggu depan? Catat. Sanggup bilang sanggup. Iya, oke. Nah, oke.
Adik-adik, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah membaca Mazmur dengan ayat hafalannya. Dan saat ini, saat yang terindah dalam kehidupan kita, di mana kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu dan pikiranmu. Alkitabnya taruh di depan, ya. Oke, kita akan berdoa. Kita angkat satu pujian dulu. Lagu firman Tuhan. Kidung ceria. Ya, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan ya. Kita sudah membacakan Mazmur Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan apa? Firman Tuhan. Iya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya, Alkitabnya udah disiapin. Kita sekarang berdoa dulu ya. Alkitabnya kita buka dari Kisah Para Rasul 17. Kita siapkan. Alkitabnya kita siapkan dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 17, sudah ketemu semua? Ya, kita nanti membacanya ayat 1 sampai 9 ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kalau sudah, biarkan Alkitabnya terbuka, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi yang indah ini, Engkau sudah mengizinkan anak-anak-Mu yang muda belia ini ya Tuhan, sudah bersedia untuk mengikuti pihak MPA bersama kakak-kakak layan dengan pendampingan orang tua. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Biarlah anak-anak ini penuh dengan sukacita mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarkan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami selalu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan nanti itu hanya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya. Sudah Alkitabnya kita baca bersama-sama. Kak Nancy baca yang pasal pertama, adik-adik kedua. Nanti Kak Nancy ketiga, adik-adik yang keempat. Kita bergantian ya. Yuk, sama-sama.
Tesalonika, keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Sejumlah besar orang Yunani yang takut pada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang. Tapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang dikacaukan sebelumnya telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawannya, melawan ketetapan-ketetapan dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Jika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semua itu, mereka menjadi gelisah. Yang 9 kita baca bersama-sama. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Amin. Kita sudah membaca. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, mari kita saksikan video yang satu ini. Oke? Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat.
Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Ya. Oke, demikian videonya. Sudah disaksikan ya adik-adik? Siapa nama tokoh di dalam film tadi? Ayo, siapa yang tahu? Yason, Silas. Yason, Silas. Satunya? Paulus. Siapa satunya? Yang memberitakan firman Tuhan? Yason, Silas, dan satunya tokoh yang penting sekali. Siapa? Mesias. Siapa tadi? Paulus. Ya, Rasul Paulus ya. Rasul Paulus, Silas, dan Yason. Ya. Ada 3 tokoh. Rasul Paulus ini dia adalah seorang pengikut Yesus yang paling setia. Begitu juga dengan Silas dan Yason. Ya. Nah, mereka memberitakan firman Tuhan sampai di Tesalonika. Ya. Mama. Kemana mereka pergi selalu memberitakan firman Tuhan, meskipun tantangannya berat. Ya, mereka memberitakan Injil Kristus tidak selalu diterima baik oleh semua orang. Pasti ada ya orang yang tidak suka. Adik-adik, Rasul Paulus dan Silas juga tinggal di sebuah kota di Tesalonika tadi ya. Mereka di sana selama 3 minggu berturut-turut mereka memberitakan firman Tuhan. Ya, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat luar biasa kasihnya kepada kita. Nah, kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah berkorban untuk kita. Ya, dia mati di kayu salib dan dia bangkit menebus dosa-dosa kita. Ya, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan disalibkan Tuhan Yesus di kayu salib. Pengorbanannya luar biasa untuk kita semua. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Jadi kita sangat bangga punya Allah seperti dia. Ya, Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus berada di surga. Nah, adik-adik, kita merasa bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam diri kita. Ya, Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, seperti Rasul Paulus dan Silas, dia memberitakan firman Tuhan. Dia tidak takut. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Walaupun dengan tantangan yang berat, ada yang tidak suka, ada yang suka, sampai mereka diseret. Ya, si Yason ini yang menolong, kan Yason rumahnya menampung Rasul Paulus dan Silas, sehingga ada orang yang tidak suka. Mereka melihat waktu di rumah ibadah tadi, mereka tidak suka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Mereka mengacaukan, mereka mencari di mana tempat tinggalnya Rasul Paulus dan Silas. Mereka tahu bahwa mereka tinggal di Yason. Mereka datang ke rumahnya Yason. Mereka memporak-porandakan datang ke rumahnya Yason mencari, ternyata tidak ditemukan. Di sana tidak ada Rasul Paulus dan Silas.
Akhirnya yang diseret siapa? Yason. Yason diseret, diadili. Ya, akhirnya Yason bersaksi bahwa mereka adalah orang baik. Saya berani memberi jaminan untuk mereka. Ya, untuk siapa tadi namanya? Rasul siapa? Rasul Paulus. Ya, dan siapa? Rasul Paulus dan siapa tadi? Silas dan Yason. Iya, Yason ini meminta untuk dilepaskan Rasul Paulus dan Silas, dibiarkan memberitakan Injil lagi. Mereka diizinkan untuk pergi karena tidak terbukti bahwa mereka itu tidak salah. Ya, mereka memberitakan firman baik. Itulah penyertaan Tuhan untuk Rasul Paulus dan Silas. Ya, adik-adik, coba kalau Tuhan Yesus tidak menyertai Yason, Silas, Rasul Paulus, pasti mereka sudah bunuh. Tapi Tuhan itu baik sekali sehingga mereka terlindungi karena penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, coba kira-kira pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tadi, ya, buktinya bahwa Tuhan Yesus itu baik kepada kita. Tuhan Yesus kita nanti menebus kita. Nah, itu bukti bahwa Tuhan Yesus baik. Sekarang coba buktinya Tuhan Yesus terhadap adik-adik. Bukti Tuhan Yesus baik terhadap adik-adik. Coba. Siapa yang tahu? Tuhan Yesus itu baik loh sama baik sama kakak-kakak saya, baik sama adik-adik lain. Coba kira-kira. Ino, tahu Ino? Buktinya kalau ya, buktinya kalau Tuhan Yesus baik sama kita adalah kita ada sampai saat ini. Kita bisa bertemu dengan kakak layan, kita bisa sekolah minggu, ya, kita bisa ke sekolah sebentar lagi, ya. Kita walaupun lewat daring, sekolah minggu lewat Zoom juga, lewat daring, ya. Tapi kita sudah bisa, kita diberi kesempatan. Kita diberi apa lagi? Coba. Diberi kesehatan, ya. Kalau kita bangun tidur gak sehat, kita nggak bisa ikut sekolah minggu duduk manis seperti ini, melihat, oh ada Kak Lor, oh ada Kak Pur, ada Kak Tina, ada Kak Lena, ada Kak Catherine, ya. Karena kita diberi kesehatan, kita bisa duduk, kita bisa ikut sekolah minggu. Nah, lainnya apa lagi? Coba. Mana Kevin? Kok nggak nyaut ini Kevin? Iya. Iya. Buktinya Tuhan Yesus baik apa, Pin? Kita selalu apa, yo? Menebus dosa manusia. Iya, Tuhan Yesus baik karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa manusia. Buktinya, kita harus apa? Ayo, siapa yang suka membaca Alkitab? Oh, Ino, iya. Kevin? Iya. Oh, pinter. Mana Naomi? Hadasa? Gio, Sharon? Lain-lainnya mana? Iya, kita diberi kepandaian, kita membaca Alkitab. Kita harus bersyukur ya. Kita selalu bersyukur dengan membaca Alkitab. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, ya. Kita tidak boleh lupa. Itu adalah cara-cara kita membalas kebaikan siapa? Tuhan. Ya.
berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, itu adalah cara kita untuk membalas kebaikan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Kita menolong teman sama nggak? Sama. Teman, kita membalas kebaikan Tuhan nggak? Iya. Iya, pintar ya. Iya, kita harus juga melihat, oh temanku kasihan, kita harus berbagi kasih. Itu kita buktinya kalau kita juga bersyukur ya. Anak-anak harus rajin beribadah ya. Dengan mama kalau sore mah, ayo mah kita saat teduh. Pagi kita saat teduh, mau ke sekolah doa bersama. Supaya kita sama-sama selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita selalu mendapatkan berkatnya, penyertaannya ya. Nah, adik-adik harus selalu mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Iya. Coba siapa nama tokohnya tadi? Pengikut Yesus yang setia siapa? Rasul Paulus. Dan Silas dan Yosa. iya. Yason. Dan pengikut Kristus yang setia. Kita harus seperti mereka. Kita nggak usah takut. Kalau teman-teman kita ngomong, ayo kita berdoa, kita memuji Tuhan sambil menunggu guru datang. Ya, ini di sekolah ya. Kita nunggu guru datang, kita nyanyi, kita berdoa. Kalau teman-teman nggak mau, adik-adik nggak usah kecewa, nggak usah sakit hati, ya. Biarkan aja temannya diajak, nggak mau, ya aja. Ayo ngumpul. Yang mau ngumpul, kita nyanyi sama-sama, kita berdoa. Nanti gurunya datang, kita sudah mulai belajar. Biasanya kan seperti itu. Kalau mau sekolah, kita mau masuk kelas, kita berdoa dulu kan. Kita menyanyi, memuji Tuhan. Nanti kalau sudah baru belajar ya. Jadi adik-adik kalau ngajak-ngajak temannya nggak mau, jangan marah. Jangan sakit hati. Jadi cukup berkata Tuhan, ampuni temanku belum mau memuji Engkau, belum mau untuk bersama-sama itu ya. Oke? Iya. Tuh, ceritanya tentang Rasul Paulus, Silas, dan Yason. Ingat ya? Oke? Jadi ya, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jikalau Engkau sudah mengizinkan kami untuk mendengarkan sebagian akan kebenaran firman. Buatlah anak-anak ini senantiasa selalu mengingat kebaikan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh mencontoh Rasul Paulus, Silas, dan Yason yang selalu setia mengikuti Engkau. Tuhan, pakailah anak-anak yang masih kecil ini menjadi alat-Mu. Layakkan pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati orang tua mereka, juga pemilik mereka, di mana yang sudah Engkau percayakan untuk menjaga mereka. Tuhan Yesus berkati juga untuk kami yang saat ini mungkin belum bisa bergabung bersama kami, ataupun yang sudah bergabung bersama kami, Tuhan. Mampukan kami semua, Tuhan, di dalam pelayanan kami. Tuhan, biarlah kami bersatu hati, teguh, untuk senantiasa selalu melayani Engkau. Di Rasul Paulus dan Silas dan Yason, yang penuh dengan setia melayani Engkau. Tuhan Yesus berkati juga Bapak Pendeta Ari, Ibu Pendeta Olha, beserta keluarga besarnya. Senantiasa Kau layakkan pelayanan mereka, tambah-tambahkan hikmat marifat kepadanya, supaya pelayanan mereka menjadi lebih lagi. Tuhan Yesus berkati juga majelis yang ada di Maranatha, juga komisi-komisi, pekat-pekat, semua kantor,
pegawai-pegawai yang ada di sini. Persatukan kami ya Tuhan di dalam kami melakukan pelayanan di kamu ataupun di tempat lain. Biarlah kami melayani penuh dengan sukacita, jangan dengan bersungut-sungut. Buatlah kami senantiasa selalu mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna, yang selalu kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Kita mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, seperti di sorga. Berikan kami hari ini bekal kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti orang yang bawa kami ke dalam pencobaan. Kami daripada yang selamat kami daripada yang jahat, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang apa? Bapak Paulus dan Yason. Mereka itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kebaikan Yesus yang pertama adalah apa? Dia disalibkan, mati untuk kita. Untuk apa sih? Untuk menebus dosa kita. Jadi dosa kita sudah ditebus. Lalu pada hari ketiga Tuhan Yesus itu bangkit. Pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa kok kita ditinggalkan ke surga ya? Karena Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Bagi kita tuh bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini kita harus bangga loh mempunyai Tuhan Yesus. Nggak semua orang punya Tuhan Yesus. Siapa yang punya Tuhan Yesus di sini? Angkat tangan. Ayo, yang iya. Ibu Lena juga angkat tangan, kakak-kakak kalian semua juga angkat tangan ya. Kita bangga mempunyai Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang luar biasa. Nah, adik-adik, saat ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia sudah menyelamatkan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Karena Dia adalah sumber anugerah dan Dia sudah mencurahkan berkat-Nya kepada kita semua, kepada Mama dan Papa. Nah, adik-adik, persembahan kalian tuh nanti bisa ditetapkan sama Mama Papa. Kalau Mama Papa ke gereja, bisa dibawa ke gereja untuk dimasukkan dalam kotak persembahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Padanya setelah berikutnya
Mari. 1, lipat tanganmu. 2, tutup matamu. Dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya bagi kami dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini semuanya dari tangan-Mu. Karena itu kami persembahkan seluruhnya juga untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Ada warta woro-woro. Iya. Adik-adik, ada warta. Adik-adik nanti sore, tanggal 19 nanti sore ya, jam 4 sore, ada perayaan hari ulang tahun PA, ulang tahun kita PA yang ke-62, yang dibawakan oleh kakak-kakak layanmu di Mupel melalui Zoom. Jadi jam 4 sore nanti kalian bisa ikut Zoom kebaktian di Mupel. Jam 4 sore. Yang pertama. Jangan lupa ada panggung boneka loh nanti sore. Jadi kalian nggak ke sana, tapi tetap di rumah mengikuti Zoom. Ada panggung boneka. Jam berapa? Oke, sore. Itu yang berita pertama. Kedua, minggu depan, jangan lupa ya, minggu depan kita seperti ini. Tapi ada perayaan Natal, perayaan ulang tahun Pelekat yang ke-62, Pelekat kita PA, tetap jam 8 pagi melalui Zoom seperti hari ini. Jangan lupa, adik-adik siapin apa? Topi yang dari kalender. Pinter. Terus ada rotinya. Rotinya boleh cupcake, boleh donat, boleh apa saja. Yang penting lilinnya bisa ditangkapin. Itu ya, gambar topinya. Ini. Nah, ini topinya kita gunting sendiri dari kertas, kado atau kalender bekas. Nah, ya, kita gunting, terus kita pakai. Kita nggak perlu keluar beli. Apa yang ada di dalam rumah kita karyakan, ya. Nah, kalau nggak ada roti tart, boleh bekas mainan ini kita pakai untuk roti tart. Nah, dari depan gini ya, roti tartnya besar loh, ya. Nah, kasih lilin di atasnya. Nah, lilin. Nah, kita tiup, ya. Nah, topinya ada dua, ya. Ada yang gratis boleh. Nah, ada yang seperti tadi ini boleh. Nah, suka-suka adik-adik mau bikinnya model bagaimana, terserah. Oke? Bisa ya? Minggu depan kita tampil dengan meriah, ya. Oke. Selamat berkarya bersama mama, papa, dan kakak adik, tante, om di rumah. Oke? Ya. Jangan lupa adik-adik, minggu depan juga ada pengumuman untuk lomba juara-juara, juara fashion show, lomba nyanyi, lomba nari. Nanti akan diumumkan juara-juaranya minggu depan ya. Ditayangkan ya Kak Ivon. Ya, oke. Nanti ditayangkan siapa yang menang ya Kak Ivon. Jadi jangan lupa pengumuman yang ketiga, Jumat 24 September ada Jumat ceria. Mulai jam 7 malam. 7 malam. Iya, di Jumat ya. Hari Jumat kedua dan keempat kita bisa mengikuti Jumat ceria. Kita bisa belajar Alkitab di Jumat ceria tentang tokoh-tokoh Alkitab. Yaitu adik-adik, pengumuman dari kami kakak-kakak layan. Dan yang adik-adik
kita masuk ke dalam kita mau pengutusan, ya. Ya. Adik-adik, beritakan Injil melalui hidup kita. Beritakan tentang kebaikan Tuhan. Dia adalah penyelamat dan yang memberkati kita. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena ibadah ini boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan ajar kami untuk senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan berdoa, dengan membaca firman, mengasihi sesama kami dengan menolong orang lain, dan mengasihi orang tua kami. Karena itu, ya Tuhan, ajarkan kami untuk tetap percaya kepadamu, setia kepadamu, dan takut akan kepadamu. Ajarkanlah kami, ya Tuhan, untuk tetap setia, bukan dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari adik-adik, kita mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai keluarga anak-anak layan kami, dan demikian menyertai keluarga kakak-kakak layan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bless you. Terima kasih. Bapa di dalam surga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu nanti sore, jangan lupa. Dan ketemu minggu depan dalam rangka perayaan hari ulang tahun yang ke-62. Jangan lupa ya adik-adik. Adik-adik Minggu depan. wajahnya dikeluarkan. Wajahnya kok dikeluarkan. Kameranya dibuka dulu. Wajahnya dilihatin. Iya, wajahnya dikeluarkan. Silan, Sinerva. Ayo wajahnya. Cheese, Devin, cheese. Iya. Kiara, nggak kelihatan Kiara.
Hosana, mana Hosana? Ayo. Ya. Ayo Kiara. Nah. 1, 2, 3. Nah.